kemujizatan Al-Quran itu akan keluar dengan sendirinya karena dipenuhin hurufnya. Nah, karena itu kita di sini sebagai usaha kita untuk memperbaiki, tidak hanya melancarkan tapi diperbaiki dari huruf ke huruf, dari alif sampai ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah memberikan kemudahan dalam pemahaman, dan Allah bisa memberikan kemudahan untuk bisa mempraktekkan dan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, wabil khusus diterima Allah bacaan ayat suci Al-Quran kita. Baik, nanti saya jelaskan bukan per bab dari buku ini ya, dari kitab ini bukan per bab, pokoknya nanti ngacak aja. Kalau per bab itu nanti kurang metode kurang pas untuk kalau masih di sekolah sih memang harus per bab ya, karena ini kan umum, mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa ya, ada bab ini udah matang, ada yang bab ini belum matang, maka nanti kita ngacak biar sama-sama enak. Baik, sekarang dicoba dibuka surah Al-Baqarah. Dicoba dibuka surah Al-Baqarah ayat 264. Yang belakang kelihatan nggak? Ada spidol lagi. Oh, kering ini satunya. Dashboardnya cuma ini doang ya? Cuma ini doang. Ada lagi. Hah? Ini nggak bisa ini ya, yang bisa ditekan gini, nggak bisa ditahan, biar nggak gerak gitu. Hah? Sip, gitu aja Pak ya. Kelihatan kan? Hah? Kelihatan ya? Dah, sampai sini aja. Panjang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita bahas dulu dari awal, dari pertama ya tajwidnya. Baik, ini ada ya. Ini namanya ya bertemu alif berarti matobi aslinya ya, aslinya matobi. Jadi kalau kita berbicara mat itu ya adanya mat asli. Yang mana itu lebih harokat panjangnya nggak lebih dari 2 harokat. Itu mat asli ya. Nah, maka bisa berubah nanti. Maka mat itu dibagi 2 ya, ada mat asli, ada mat far'i. Gitu. Kalau mat asli jangan sampai lebih dari 2 harokat. Walaupun kita pakai lagu apa, pokoknya jangan lebih. Jangan lebih. Hati-hati, biasanya sering saya sampaikan kalau sudah terpengaruh lagu, mat tobi'inya dipanjangin. Ya, mat aslinya. Ya, jumlah mat asli yang nggak boleh lebih dari 2 harokat itu ada 6. Mat far'inya yang cabangnya itu juga ada 6. Nah, itu boleh, yang cabang boleh. Kalau yang asli nggak boleh. Ya, yang ada 6 itu harus dihafal, harus tahu mat itu yang ada 6. Pertama mat tobi'i, kemudian mat lain, ada mat badal, ada mat iwat, ada mat tamkin. Satu lagi ada mat silah yang qasirah. 6 itu harus paham betul biar nggak lebih dari 2 harokat. Nah, ini aslinya ya mat tobi'i. Ketemu alif nggak jadi karena syarat jadi mat asli, jadi mat tobi'i itu nggak boleh ketemu alif, nggak boleh ketemu sukun, nggak boleh ketemu tasdid, nggak boleh ketemu hamzah, baru menjadi mat tobi'i. Maka ahli qurra atau ahli tajwid itu merumuskan mat tobi'i itu nu hi ha. Ini di dalam situ ada bab mat tobi'i, ada itu nu hi ha. Ini harus hafal kalimat ini, Pak. Kalau pingin tahu rumus mat tobi'i harus hafal. Ya, wawu jatuh setelah domah. Ketemu alif nggak? Ketemu sukun nggak? Ketemu hamzah nggak? Ketemu tasdid nggak? Enggak. Berarti jadi mat tobi'i jadi. Nah, kalau ini kan ketemu alif, nggak boleh ketemu alif, maka berubah nanti jadi mat far'i, mat cabang. Yang panjangnya boleh dipanjangin lebih dari 2 harokat. Nah, ini rumusnya, karena ini lengkap, ini semua ada huruf mat. Huruf mat itu huruf yang memanjangkan itu kalau nggak wawu, iya, alif. Tuh. Ya, jadi huruf mat itu ada 3. Kalau nggak wawu, iya, alif. Pokoknya kalau nggak ada wawu sama iya, alif nggak mungkin panjang. Nggak mungkin panjang, karena huruf yang memanjangkan tuh wawu, iya, dan alif. Nah, mat tobi'i, wawu itu memanjangkan domah. Iya memanjangkan kasroh. Alif memanjangkan fathah. Nah, ini rumus. Khi nggak ketemu tasdid, nggak ketemu alif, nggak ketemu ya, nggak ketemu sukun. Ini juga nggak ketemu. Kalau ketemu hamzah di sini, maka nggak jadi mat tobi'i, jadinya mat wajib. Ya, mat wajib. Gitu. Umpamanya begini, di sini kan berhenti Pak, berhenti di sini ada sola ya. Ini di sini alam, lanjutannya alam, umpamanya ini alam taro umpamanya. Kalau berhenti ini ada gini, ada tanda begini. Ini mau berhenti karena ada sola, boleh berhenti kalau napas nggak kuat. Maka jangan terpengaruh ini Pak, jangan terpengaruh tanda ini. Biasanya orang terpengaruh tanda. Ya. Terpengaruh panjang ini kalau dilanjut ke sini. Kalau pakai wakof maka nggak boleh nuhiha. Udah, nuhiha. Nah, ini baru terpenuhin. Namanya hak hurufnya terpenuhin. Itu baru tajwidnya, baru panjang pendeknya yang terpenuhin, belum hurufnya. Nuhiha, nah itu kayak sama, hak sama hak kayak sama, itu nggak terpenuhi hurufnya. Ya berarti sifatul hurufnya nggak terpenuhin. Panjang pendeknya baru terpenuhin. Nuhiha, nah terpenuhi pas tajwidnya, pas panjang pendeknya.
belum makhrajnya, belum sifatnya itu. Dah, ini yang penting kalau ada tanda begini, Pak. Mau berhenti, ini jangan dipakai. Tanda panjang ini kalau mau lanjut karena ketemu alif. Tadi saya bilang kalau ada matobi ketemu alif nggak jadi matobi, maka boleh dipanjangin. Nuhiha alam. Panjang kan? Kalau berhenti di sini, nuhiha alam taro. Nah, itu baru pendek. Nah, ini nggak kepake. Oke. Jadi itu mat tobi'i ya. Ada mat tobi'i. Ayyuhal. Di sini ada mat idgham syam. Idgham syam. Syiyah nih, ada al-ta'rif, Pak. Ngacak aja itu idgham syamsiyahnya. Bab idgham syamsiyah halaman berapa? Ayo coba. Idgham syamsiyah. Idgham qamariyah, idhar qamariyah, idgham syamsiyah. Bab al. Ayo, halaman 17 16. Halaman 16 17. 16 17. Baik, ini saya hapus ya. Paling, ini permanen juga nih, enggak? Dah. Oke. Nih, Pak ya. Yang paling gampang membedakan yang belum bisa nih, yang belum tahu tentang samsiyah dan qamariyah. Paling gampang membedakan idhar qamariyah, idgham syamsiyah. Ini paling gampang, Pak. Kalau contoh nih Ar-Rahman. Ya. Al-Malik. Nih. Al-Malik. Ar-Rahman. Di sini nggak ada tasdid, cuman sukun. Ini ada tasdid. Dah, ini pembahasannya al ini loh, Pak. Setiap ada al ini pembahasan al nih. Al ta'rif namanya nih. Tuh. Ini ada al cuman nggak tasdid. Ini al cuman bertasdid. Nah, kalau ini samsiyah, ini qamariyah. Gampangnya itu. Nggak usah dihafal hurufnya. Ya. Atau ini alnya nggak kebaca, ini alnya kebaca. Makanya ini dibilang asamsiyah yang namanya matahari. Ini qamariyah yang namanya bulan. Lah al ta'rifnya ini diistilahkan bintang. Pak ya. Al ta'rif ini diistilahkan dinamakan bintang. Ayo. Kalau ada matahari samsiyah, bintangnya kelihatan nggak? Bintangnya kelihatan nggak? Maka langsung ar. Lamnya ini hilang, Pak. Lamnya ini hilang. Langsung ar. Karena matahari yang lewat, bintangnya nggak kelihatan kalau siang-siang. Makanya diistilahkan asamsiyah. Di sini qamariyah. Bulan yang nongol, bintangnya kelihatan nggak? Pak, masih dibaca berarti kelihatan. Al-Malik. Dibaca alnya. Itu orang ahli tajwid mengistilahkan bintang sama matahari. Syamsiyah sama koma. Syamsiyah matahari, qamariyah bulan. Lah al ta'rifnya bintang, itu pemahaman. Nah, paling gampang pokoknya kalau ada tasdid, ada al kok bertasdid. Syamsiyah. Kalau nggak ada tasdid, koma, ya itu gampangnya. Paling gampang. Nah, ini saya mungkin ini jarang yang tahu nih. Ya ayyuha. Kalau berhenti ya. Ya kalau berhenti ya. Ya ayyuha. Panjang kan kalau berhenti. Kenapa kalau lanjut ya ayyuhal? Ya. Maka di sini dalam ilmu qaidah, dalam ilmu qawaid ya, dalam ilmu tata bahasa Arab itu ya. Berarti itu ketemu dua huruf yang mati.
Nah, ya, pokoknya yang bingung dengerin aja nggak apa-apa. Pokoknya Pak sama pahalanya, paham nggak paham? Saya jamin sama pahalanya. Oke. Ya ayyuha, ini ada hak panjang. Terus ini ada alladhi, Pak. Alladhi. Ini al tasdid, lam tasdid. Ha kalau berhenti sukun alifnya, panjang ya. Paham ya? Ya ayyuha kalau berhenti. Aslinya itu ya ayyuha kalau berhenti. Ini ada lam tasdid, ada sukun juga. Berarti dua ketemu sukun. Ini saya jelaskan perubahannya. Kenapa kok dilanjut itu jadi pendek? Kenapa dilanjut kok jadi pendek? Saya jelaskan perubahannya. Ya ayyuhal. Kalau berhenti ya ayyuha. Ya. Nah, ini ada alif sukun, lam juga sukun. Berarti masuk bab iltiqa sakinen, bertemunya dua huruf. Nah, kalau ada bertemu dua huruf alif sama lam, itu masuk bab takhallus. Takhallus itu apa? Takhallus itu penyelamatan, biar enak dibaca, biar bisa dibaca. Kalau ya ayyuha alladzi nggak enak kebaca, Pak. Ya ayyuha Allah nggak enak kebaca. Maka biar gimana cara bisa kebaca dengan mudah dan enak dibacanya, maka terjadilah namanya takhallus, penyelamatan. Maka ini namanya haknya dibuang. Seakan-akan alifnya nggak ada. Ya ayyuhal langsung. Nah itu perubahannya. Nah takhallus juga dibagi 3. Saya kan bilang bingung-bingung pokoknya ya. Nah ini tahallus bil hatfi, namanya tahallus bil hatfi, dibuang, alifnya dibuang, Pak. Nanti ada tahallus bil tahrik, ada tahallus bil tahrik, dirubah kayak begini. Hum. Ini kan namanya domir. Hum al muflihun. Banyak ini di Quran, muflihun. Hum al muflihun. Ini, Pak. Ini ada mim sukun, ada al sukun. Coba bacanya gimana? Hum al muflihun. Susah kan? Faulaika humul Nah, di alif lam mim itu kan ada. Hum itu aslinya kalimatnya hum, Pak, bukan humu. Ini namanya domir. Domir ya. Domir munfasil ya, domil baris munfasil, jamak ghaib. Aduh, banyak banget istilahnya, Pak. Pusing ya. Domir itu kata ganti. Kalau ini berarti kata ganti laki-laki banyak. Berarti domir jamak. Ini jamak mudzakkar apa? Ghaib. Ghaib itu orang kedua, orang ketiga. Nanti ada mukhatab orang kedua. Ini kata ganti orang ketiga dan orangnya banyak. Mereka. Berarti artinya mereka. Nah, itu aslinya hum. Domir itu aslinya hum, Pak. Mabni sukun, disukun pasti. Nah, karena nggak bisa baca, maka terjadi takhallus, penyelamatan. Takhallus tadi. Nah, ini takhallusnya bitahrik, dirubah. Humul. Tuh, dirubah. Ya tadi maksudnya bal iltiqa, ketemunya dua huruf yang mati. Ini tadi bil mat. Ini berarti bitahrik, ada perubahan. Nah, yang satu apa? Oh, ini bil hadfi bukan bil mat ya. Bil hadfi. Ini bitahrik. Nah, yang terakhir bil mat, dipanjangkan. Ini sebenarnya kalau dalam istilah ini waladolin di Al-Fatihah ya. Waladolin. Dot ini, Pak, dot ini ada alif sukun. Ya, alif sukun. Tasdid, lam sukun lagi. Pokoknya yang bertasdid itu mati satu, hidup satu kan? Sukun satu, hidup satu.
Ini ada dot bertasdid, alifnya sukun, lamnya sukun, ketemu kan berarti dua huruf mati ketemu iltiqa. Ya, iltiqaus sakinain. Maka ini terjadi takhallus. Kalau dibaca waladhdallin, enggak enak. Waladhdallin, aslinya kan dua harokat, ya. Mat itu dua harokat. Waladhdallin, enggak enak. Nah, biar enak dibaca maka terjadi takhallus di takhallus bil mat, ditambah panjangnya. Waladhdall. Nah, ditambah matnya. Nah, takhallus bil mat. Linnya juga takhallus bil mat, lin. Ini non sukun, ya sukun. Ya, dhalin. Nah, kalau dibaca dhalin juga enggak enak. Ya, maka ditambah takhallus bil mat, ditambah panjangnya. Oke? Dah. Itu takhallus. Di mato rumusnya dari nukhia, kembali ke nukhia lagi, Pak. Kembali ke nukhia lagi ya. Di apa ini namanya? Mato bi, enggak ketemu alif, enggak ketemu hamzah, enggak ketemu sukun. Udah, resmi jadi mato bi. Kalau a madba badal. Setiap a mana? A I U khusus, pelafalannya khusus kalau mad badal itu, Pak. Di kalimat A I U atau amana imana utia atau utia. Aslinya utia diganti utia. Ini asalnya a mana diganti a mana, maka badal. Hamzahnya diganti panjang, dinamakan mad badal. Mad panjang, badal pengganti. Aslinya a mana, nggak ada panjang aslinya, maka panjangnya itu pengganti. Paham ya? Nah, makanya mad badal. Amanu sama mad mato bi. Amanu. Nah, ini ketemu alif, Pak. Kok nggak jadi mad jaiz? Kalau ditulisannya kan ada alif ya. Ditulisannya ada alif nggak? Ada alif. Ini ketemu alif. Tapi kan ini nggak kebaca, Pak. Amanulah kan, langsung ke la kan, ya. Alif ini nggak boleh dibuang, tapi nggak boleh dibaca. Namanya wawu alif ini wawu alif jamak yang menunjukkan kata banyak orang-orang beriman. Ya, kalau dihilangin gini, wah, ini rusak artinya. Jadi nggak boleh dibuang, plus nggak boleh dibaca juga, harus ada. Ini namanya wawu alif ini satu paket, Pak. Wawu alif jamak ini satu paket. Gak boleh dibuang. Ya. Yang dibaca hanya wawunya aja. Amanu. Alif yang ditampakkan. Nah, ini kok ketemu? Kok ketemu alif, kok gak dikatakan mad jaiz? Coba ya. Ngitung tajwid, kita nyari tajwid itu ikutin bacanya. Kalau bacanya amanula, berarti alifnya gak pakai. Jadi ketemunya la. Nggak ketemu tasdid, nggak ketemu alif, nggak ketemu sukun, nggak ketemu hamzah. Berarti resmi mat tobi'i. La mat tobi'i juga ya. Mat tobi'i juga ya. Oke. La tub. Apa ini? Kolkola. Baik, dibuka kolkola. Di situ halaman berapa? Ini kolkola agak ribet dan biar bisa prakteknya nanti ya. Di situ dibagi dua ya, kolkola di situ dibagi dua. Halaman berapa yo? 1. Kolkola 40. Ya, 41 kolkola. Ada kolkola sugro, ada kolkola kubro. Kalau dalam kitab ini biar mudah dibagi dua doang kolkola itu, Pak. Ya. Dibagi ini karena udah ini papannya ya nggak rigid. Dah berapa? Dah. Baik, ini ada kolkola
ada sugro, di sini ada kubro. Nah, ditambah ada akbar. Kalau dalam tajwid yang lebih tinggi lagi dijelaskan. Oke, saya jelasin ya. Ada sugro, ada kubro, ada akbar. Qalqalah terbagi 3. Di situ ada 2. Nah, huruf qalqalah jangan sampai nggak hafal. Huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, kof. Enak. Gini aja kalau ngapalin. Baju di to. Baju di to. Nah, itu aja gampang kalau di kalimat gitu. Pokoknya ini nggak boleh nggak hafal. Selain ini jangan dipantulin, Pak. Magedu, ayo nggak boleh. Magedu, itu nggak boleh. Pokoknya jangan mantul. Karena ghin bukan. Makanya harus tahu ini, hafal di luar kepala ini, biar nggak ada mantul selain ini. Kalau fa bisa mantul, nafasum, itu tawallud namanya nanti. Ya, tawallud. Pokoknya kalau selain ini mantul bisa jadi tawallud. Ya. Oke, itu harus hafal 5 huruf qalqalah. Baik, ini sugro contohnya ya. Tadi tubtilu. Tubtilu. Ini ba, ada ba tuh. Ba-nya sukun. Nah, ciri-cirinya ini mati asli, Pak. Matinya asli, bukan karena berhenti. Itu ciri-ciri sugro. Dan natural, pantulannya itu natural. Tubtilu. Nah, ini contohnya ahada. Mati nggak? Ini akhir ayat umpamanya, ayat 1. Ahada, bacanya kan ahad. Nah, cara mantulinnya juga berbeda, Pak. Berarti nggak natural. Matinya itu ngikut harokat. Ini harokatnya fathah, berarti ahad. Mau bilang dah tapi nggak jadi. Jangan sembarang mantul sebenarnya itu. Ada caranya gitu. Kalau umpamanya ini kan aslinya fathah karena berhenti jadi sukun. Umpamanya ahadi. Ya ahadi. Kayak mau bilang di tapi nggak jadi. Jangan jelas ahadi, jangan. Ahadi. Mau bilang di. Umpamanya ahadu. Mau bilang du tapi enggak jadi. Ini namanya kubro. Nah, matinya enggak asli, ini matinya asli. Perbedaannya ya secara fisik. Nah, kalau ini dah bisa waktunya ya. Jam 6 ya? Hah? Jam 6 lewat. Oke, ini contohnya hakko. Ya, ada tasdidnya, Pak. Ada aslinya tabba. Hidup kan? Hidup, tetap hidup. Yang ba terakhir. Nah, ini akbar. Maka perbedaannya kalau ini ahad pantulannya langsung. Kalau ini pantulannya ditahan karena bertasdid. Hakko. Ya. Tetap kayak kita mau bilang ba karena berharokat ba. Tab. Mau bilang ba. Kalau bi ya bi. Mau bilang bi. Bu. Kalau mau bilang bu, bu. Mau bilang bu enggak? Jadi itu perbedaannya. Ya, hakko. Mau bilang ko, hak. Mau bilang ki enggak jadi. Hakko. Kalau ku, hakko. Itu ya. Hakko. Tahan dulu. Hakko. Nah, itu perbedaannya. Qalqalah, akbar, sugro dan kubro. Baru sampai qalqalah ini. Waktunya udah habis. Oke. Kenapa saya pilih kalimat ini, Pak? Ayat ini. Ini kalau ini ilmu tata cara kita bersedekah, Pak.
Ini udah saya nggak terusin ya ini karena udah waktunya udah mepet. Ini sampai kol-kola aja. Nanti di pertemuan berikutnya akan ketemu lagi yang namanya Ikhfa Syafawi. Ya, ada ini yang belum Ikhfa Syafawi. Kalau ini kan sudah matobi'i bilman gunnah wal adha. Nah, kenapa saya pilih ini? Biar nanti ini bisa buat ilmu kita dalam bersedekah. Semua amal itu perlu ilmu, Pak. Kita sedekah asal ngasih, kayak asal ngasih itu benar gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa rusak itu pahalanya ya. Syaratnya nih kalau bersedekah mau diterima. Makanya ya wahai orang yang beriman nih, la tubdilu, jangan engkau batalkan sedekahmu, pahala sedekahnya jangan dibatalkan. Jangan sampai pahala sedekah itu rusak gara-gara apa? Bil mani, diundat-undat, disebut-sebut. Itu satu nggak boleh itu pokoknya. Kalau kita pahalanya pingin, ya kemarin sudah saya sumbang, kemarin sudah saya ini, kemarin sudah saya itu. Nah, itu menyebut-nyebut. Jadi itu. Ini ciri-ciri pahala akan rusak, Pak. Bilman itu menyebut-nyebut, mengingat-ingat. Maka perlu kita kalau sedekah udah kayak buang apa aja, udah nggak ingat sama sekali. Wal ada ini, Pak, yang sering terjadi ini wal ada. Apalagi kita sedekahnya sama orang. Apalagi kita mau ngasih pengemis. Masih muda, masih minta-minta, tapi ngasih kita. Ya, itu kan menghina, melecehkan itu nggak boleh, bahaya. Terus kita mau ngasih, nih, pas ngasih itu kita merasa punya, yang dikasih merasa nggak punya, merasa lemah. Berarti kan kita merasa lebih hebat. Ini juga rusak nantinya. Gini. Jadi kalau kita ngasih nih, Pak, ngasih. Kita kan merasa karena pas ngasih itu merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya gitu daripada orang yang kita kasih. Atau merasa kasihan. Loh, ngasih pengemis, ngasih orang itu merasa kasihan itu nggak boleh loh, Pak. Itu dalam kitab Sulamut Taufik, kalau ngasih kita awalnya kasihan terus ngasih. Itu akan jadi uang haram. Kalau tahu yang dikasih itu nggak boleh. Kalau kita mau ngasih karena perintah Allah. Udah, ini karena Allah, ketika orang membutuhkan, saya kasih karena Allah. Bukan karena lihat kasihan. Itu saya buktikan, Pak. Saya buktikan nyata itu. Saya hanya kasihan, dibalas sama Allah. Pas waktu haji itu, Pak. Saya hanya kasihan orang tua sakit, ya. Nggak bisa. Waktu wukuf sakit. Bayar mahal-mahal dari Indonesia sakit. Ya Allah, kasihan nih nenek-nenek. Langsung dibalas, saya itu sakit. Begitu. Padahal saya kasihan kan. Kalau udah kita kasihan berarti merasa kita itu lebih kuat. Hati-hati, itu kayaknya sepele, Pak ya, sepele. Jadi kalau ada orang kaya apa aja udahlah doain yang terbaik. Berasa emang awalnya dari kasihan, kita sebagai manusia awalnya dari kasihan, tapi itu sebenarnya nggak boleh, Pak. Kalau memang mau ngasih karena Allah, tolong karena Allah. Emang bentuk awalnya terketuk hati kita itu masa hibah karena kasihan. Ya udah, hilangkan dulu sifat itu, jangan karena kasihan. Hilangkan dulu baru kita ngasih karena Allah. Kayak Sayyidina Ali itu loh, Pak. Kalau mau membunuh, nggak boleh ada sedikit pun sifat dendam. Sudah mau ditusuk sama Sayyidina Ali karena udah duel itu, berdua perang tuh, Pak ya. Mau ditusuk, udah mau mati. Tuh lawannya ya. Sayyidina Ali diludahin. Emosi kan namanya manusia, emosi. Mau dibunuh dengan emosi, nggak jadi. Sayyidina Ali, tunggu reda dulu emosinya. Saya bunuh harus karena Allah, karena peperangan, karena membela Islam. Jangan karena emosi, jangan karena pribadi. Ditunggu dulu sama Sayyidina Ali, pokoknya ditunggu sampai nggak emosi. Setelah diludahin itu, habis emosinya, habis ininya, baru dibunuh karena Allah, gitu. Ya. Udah nggak berdaya, ngeludahin tuh, ditahan dulu sama Sayyidina Ali. Emosi tetap namanya manusia. Ya, seperti itu. Semua pasti ada ilmunya. Peperangan aja ada ilmunya, Pak. Ya, ini sedekah pasti ada ilmu. Ada saat itu ini, dua ini. Kalau sedekah kita pingin diterima, jangan diundat-undat, jangan dibicarakan lagi. Apalagi sampai mencela yang kita kasih. Ya, sampai sini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha dan ilmu bermanfaat dari Allah. Mungkin ada pertanyaan 1, 2 yang mau bertanya. Jangan banyak-banyak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nasinya udah sampai belum, Bang? Nasinya belum kelihatan ya?
yang amanu wawu sama alif ya. Tidak boleh dibaca, tapi ada selain itu di Al-Quran ada. Itu tubtilu. Ini kan wawu alif. Banyak. Selain amanu tubtilu kan sama. Maka la tubtilu, jangan engkau batalkan. Berarti jangan engkau. Ini orang banyak yang diperintah sama Allah, semua orang yang beriman. Berarti banyak, jamak. Gitu ya. Maka gandengannya la tubtilu. Sodakoti. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk jamak. Ya. Maka pakai kum. Di sini pakai tak, di sini pakai kum. Ini juga domir namanya, Pak. Domir mutasir. Nah, ini namanya mukhotob. Orang yang diajak bicara. Maka sodakohmu. Nah, kamu kan orang kedua. Kalau ini tadi hum tadi ya. Hum itu orang ke mereka. Di Quran ada hum, ada kum. Maka harus apal namanya domir. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, itu harus hafal. Itu namanya domir kata ganti. Ya, Pak. Kalau ulaika itu juga jamak kan? Ya, ulaika itu termasuk jamak. Itu isim isyarah namanya. Isim isyarah. Itu kata dari kata kalau jamaknya ulaika, mufradnya dalika. Perempuan tilka. Kalau dua zanika. Perempuan tanika. Bingung nggak? Itu perubahan-perubahan bahasa Arab begitu. Ya. Ulaika itu namanya isim isyarah, isim untuk menunjuk. Dalika itu. Hadihi ini. Ya, itu isim isyarah namanya. Kalau dalika untuk jauh, kalau hadihi untuk jarak dekat ini. Itu dalika itu hadihi ini. Oke, ada lagi sekali lagi. Biar Rahmat, biar Abdul. Ulangi dari awal. Tidur. Yang apa? Yang apa Pak? Ya al-ladzina itu kan kalau kita selalu ada alif lam. Ini. Apakah al-ladzi alifnya bisa dihilangin kan? Ya ayyuhalladzi, bener ini dihilangin Pak alifnya. Iya. Itu kan kalau kita ini kan dilahirkan bukannya bisa al-ladzi pakai alif. Nah, itu kenapa? Kenapa? Ya ayyuhalladzi kenapa nggak pakai alif? Ya tadi ini namanya idgham syamsiyah. Kalau idgham syamsiyah begini Pak Rahmat. Nah, ini namanya gini, saya jelasin dari satu ya. Jadi alat ini namanya hamzah wasal Pak alifnya Pak. Setiap ada al ta'rif itu namanya hamzah wasal hamzanya. Ya. Ini wal. Ada alif lam enggak? Wal adzani loh Pak. Ada lam alif ya? Ini lam alif nih, Pak. Pak Rahmat. Ya. Nah, wal. Kenapa alifnya enggak kebaca? Langsung wal adza. Kenapa alif ini enggak kebaca? Itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu Pak, kalau di tengah-tengah enggak kebaca. Coba kalau enggak pakai wawu. Enggak pakai wawu, ini juga enggak ada. Dibacanya gini. Ini baru fungsi al-wada. Nah, hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah enggak kebaca, kalau di awal kebaca. Alhamdulillah. Kebaca enggak? Alhamdulillah kebaca. Karena dari awal, dari alif. Alhamdulillah. Coba dari bismillah dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kebaca nggak alifnya? Nggak kebaca. Itu namanya hamzah wasol Pak. Sama kayak ini. Alif ini. Ini namanya hamzah wasol. Alif ini. Ya. Setiap al ta'rif, setiap ada dalam alif itu namanya alif hamzah wasol alifnya. Nggak kebaca. Tapi awas. Di awal-awal kadang jangan ketipu kayak di surah Al-Takasur. Al-Hakumut Takasur. Baca bismillahirrahmanirrahim ilhakumut, salah. Kayak alhaakumut takasur ya, jangan baca bismillahirrahmanirrahim ilhakumut takasur. Jangan, karena alifnya itu bukan hamzah wasol. Itu hamzah kotok namanya. Hamzah kotok pun di tengah-tengah, di awal baca terus.
Maka kalau baca al-hakumut ngelanjut sama bismillah, bismillahirrahmanirrahim al-hakumut, tetap begitu. Itu bedanya. Seakan-akan kan sama-sama alnya ya, al-hakumut, al-hakumut. Nah, setelah itu kalau al-qari'ah ya nggak boleh kebaca alnya, itunya, alifnya. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, salah. Itu kalau dilanjut. Dah, cukup ya? Aduh ya Allah. Ya, kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-halak wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ansurna bil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana tawil a'marana fi ta'atillah bisababi majlis ilmi ya Rabb, bisababi mahabbatil Qur'an bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al istiqamah husnal khatimah. Allahumma ja'alna khairal kalamina minad dunya dan dari ajalina. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Apa yang katanya? Belajarlah sebelum Anda menyesal.